Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Selampari TV? Senang sekali saya Iqbal Lemini kembali hadir untuk Anda dalam program Up to Date, berikan info terkini. Dan pemirsa, seperti biasa tentunya kami akan memberikan informasi-informasi yang terupdate untuk pemirsa di rumah, dan ini dapat menambah wawasan untuk kita semua di hari ini. Dan narasumber kita hari ini yaitu Kapolres Kota Lubuk Linggau, Bapak AKBP Mustofa SIK MH. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mas Iqbal. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah di masa pandemi COVID ini kita masih sehat walafiat. Tetap sehat ya? Bisa beraktivitas seperti biasa. Baik, dan tentunya tetap menjaga stamina ya? Tetap menjaga stamina, terus mempedomani berkaitan dengan protokol pencegahan penyebaran COVID. Baik, wah iya benar sekali. Dan pemirsa di rumah, untuk tema kita hari ini yaitu strategi Polres Lubuk Linggau, ungkap cepat kasus 3C, curat, curas, dan juga curanmor. Wah, ini salah satu tema yang sangat menarik untuk kita bicarakan ya Pak ya? Iya, lebih enak mungkin saya lepas masker aja. Iya, benar sekali, boleh Pak, baik. Nah Pak Mustofa, yang kita ketahui saat ini kan ya di pandemi ya, tentunya saat ini kan 3C ini sendiri semakin meningkat ya. Ini bisa dikarenakan memang adanya pandemi ini sendiri sehingga kasus 3C ini semakin meningkat. Dan kalau boleh tahu nih Pak, mungkin bisa sedikit dijelasin penyebabnya apa nih kira-kira Pak? Kalau kita berbicara peningkatan kasus 3 cepu atau 3C, curas, curah, dan curanmor Mas Iqbal. Iya. Jadi memang ada fluktuasi berkaitan dengan kasus 3 cepu. Iya. Jadi memang sebelum masa pandemi ini angka kriminalitas sempat tinggi. Kemudian di awal-awal pandemi ini kasus 3C tersebut sempat turun dan bahkan sempat tidak ada. Iya, benar. Namun pasca ya sudah 4-5 bulan pasca pandemi, kriminalitas seiring waktu juga kembali ke arah sebelum pandemi juga. Iya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dibilang peningkatan kejahatan juga tidak ada, karena kalau saya bandingkan dengan kejahatan sebelumnya, iya, lebih tinggi kejahatan sebelum pandemi COVID Mas Iqbal. Baik. Waduh, tapi tetap ada ya Pak ya? Tetap ada ya. Baik. Nah, kalau untuk strategi untuk memberantas ini sendiri dari Polres Kota Lubuk Linggau ini ada strategi seperti apa nih yang sudah dilakukan? Strategi yang kami laksanakan memang kami beriringan dengan penyampaian himbauan kepada masyarakat. Baik. Strategi yang pertama yang jelas sesuai dengan instruksi Kapolri, sesuai dengan maklumat ataupun instruksi Bapak Kapolda, kami menggelar personel kepolisian khususnya yang berseragam pada daerah-daerah yang rawan kejahatan jalanan ataupun 3C tersebut. Baik. Kemudian yang kedua, kami juga menempatkan anggota Polres Lubuk Linggau baik dari Polres maupun dari Polsek yang tidak berseragam pada daerah rawan kejahatan 3C tersebut. Baik. Dan yang ketiga, kalau memang ada peristiwa 3C itu sendiri, kami berusaha mengungkap berkaitan dengan peristiwa tidak pidana tersebut. Baik. Nah, dari 3C ini sendiri nih Pak, yang mendominan nih, ini kasus apa nih yang terjadi di Kota Lubuk Linggau khususnya? Kalau kita berbicara yang mendominan, sebenarnya hampir seimbang Mas Iqbal, antara pencurian curat ataupun pencurian kendaraan bermotor, baik, curas, dan curat itu sendiri sebenarnya bisa dibilang seimbang. Namun di masa pandemi ini memang ada penurunan di angka kasus curanmor. Baik. Yang tinggi adalah di kasus pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan memasuki rumah, memasuki pekarangan dengan mencongkel jendela ataupun mencongkel warung, itu yang saat ini mendominasi. Baik. Kemudian memang para pelakunya memang sekarang agak ada sedikit perubahan. Trennya adalah para pelaku di usia antara 17 sampai dengan usia 22 tahun. Bisa dikatakan kaum milenial ya Pak ya? Bisa dibilang kaum milenial. Mungkin ada pengaruh berkaitan dengan yang selama ini mereka disibukkan dengan sekolah. Saat ini mereka sekolahnya kan online. Iya, karena mereka harus daring saat ini. Saat ini daring, tapi yang rata-rata pelaku kejahatan ini memang pada posisi usia-usia yang sudah tidak sekolah. Baik. Yang pada posisi yang dia mungkin dulunya bekerja, sekarang tidak bekerja. Ataupun yang memang rata-rata pelaku kejahatan ini kan yang kita amankan ataupun yang kita tangkap, yang kita proses pidana, biasanya menggunakan uang-uang hasil kejahatan jalan itu digunakan untuk main game online. Baik. Kemudian buat pergi ke kafe. Jadi intinya kalau kita lihat para pelaku kejahatan di Lubuk Linggau ini bukan karena motifnya ekonomi, bukan. Iya. Tapi ya karena pelaku ini pengen menyenangkan dirinya. Iya. Beda mungkin dengan mencuri untuk keperluan hidup. Iya, nah, yang benar kita sekali. tangkap ini adalah pelaku yang mencuri tapi untuk keperluan tadi senang-senang. Iya, Kita iya. contohkan ada salah satu kasus yang dia mencuri
50 tabung gas. Waduh. Dia mencuri dengan bertahap. Itu semuanya digunakan untuk dia beli rokok, kemudian dia bermain game online, dia beli pakai data. Intinya bukan pada ekonomi, bukan, tapi ya buat lebih kesenangan sendiri gitu ya, konsumsi sendiri mereka ya. Waduh, ini juga mungkin ini sudah menjadi apa ya? Jadi untuk teman-teman kepolisian juga ini menjadi salah satu apa ya, kayak seperti incaran gitu ya Pak ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Karena memang efek dari pandemi ini sendiri ini bisa dikatakan seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau misalkan nih Pak ya, banyak sekali kaum milenial yang mungkin yang mereka salah jalan, bisa dikatakan seperti itu. Ketika mereka melakukan kategori curhat, itu apakah mereka tetap mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku atau ada hukum sosial yang harus mereka terima? Jadi gini Mas, di negara kita itu kan ada namanya undang-undang perlindungan anak ataupun sistem peradilan anak. Di mana undang-undang perlindungan anak itu kan usia pada maksimal 18 tahun. Baik. Yang pertama yang kami laksanakan, kami juga sudah menggandeng pemerintah Kota Lubulingga. Kami juga sudah menggandeng Depak. Kami juga sering menyampaikan kepada masyarakat pada saat safari Jumat ataupun di tempat-tempat umum. Jadi kami juga meminta tolong kepada orang tua untuk membantu mengawasi keberadaan anak dulu. Benar sekali. Kemudian yang kedua, kalau memang anak terlibat dalam tindak pidana, ini juga kita laksanakan pembinaan. Baik. Karena perlakuan hukum untuk usia anak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan usia dewasa perlakuannya berbeda. Baik. Tentunya kami juga ingin menyelamatkan generasi muda Lubulingga, bukan mengedepankan pidana, namun kami juga mengedepankan pembinaan. Ada ketentuan hukum, katakanlah kita mendiversi perkara pidana anak, itu juga diperbolehkan. Tentunya dalam hal menyelesaikan anak yang terlibat dalam tindak pidana, kami tidak sendiri. Kami juga menggandeng pemerintah Kota Lubulingga, kami juga bersama-sama dengan kejaksaan, sehingga pembinaan yang kami laksanakan terhadap para pelaku tindak pidana dengan kategori usia anak itu juga bisa dibilang nantinya tepat sasaran. Benar sekali. Jadi mereka harus menerima pelajaran dan juga pendidikan pastinya Pak ya, seperti itu ya. Tentunya kita tadi yang saya bilang di muka, selain pidana kita juga pengen menyelamatkan generasi muda Kota Lubulingga, khususnya benar sekali. Usia-usia milenial yang mungkin sebenarnya kategorinya mungkin salah bergaul. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian salah pada posisi tempatnya, itu juga kita selamatkan. Benar sekali, waduh. Dan masih banyak sekali pertanyaan yang saya ajukan untuk Pak Mustafa ya, tapi kita akan break sejenak untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami hanya di Up to Date, berikan info terkini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Up to Date, berikan info terkini, dan masih bersama narasumber kita yaitu Bapak AKBP Mustafa SIKMH Kapolres Kota Lubulingga. Dan sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, Pak Mustafa, ada info kita minum dulu ya Pak ya. Ya, dan hari ini kita disponsori oleh Hydro Coco Original. Waduh, ini enak banget nih Pak. Baik Pak Mustafa, kalau tadi kita sudah membahas masalah curhat dan juga curanmor Pak ya. Kita sedikit membahas masalah COVID-19 nih Pak. Waduh, ini kalau misalnya kita membahas COVID ini, saya rasa tidak ada habis-habisnya ya Pak ya. Iya pasti. Nah, kalau di Kota Lubulingga sendiri Pak ya, sekarang penanganan yang sudah dilakukan oleh Polres Kota Lubulingga ini seperti apa nih Pak? Untuk masyarakat Lubulingga dan terkhusus untuk yang mungkin mereka yang saat ini diisolasi mandiri atau mungkin diisolasi di rumah sehat Pak. Terima kasih Mas Iqbal, pemirsa Selampari TV. Jadi kami sampaikan bahwa penanganan COVID-19 di Kota Lubulingga ini kan ditangani oleh tim gugus tugas. Iya. Saya sendiri selaku Kapolres dengan anggota saya adalah wakil ketua 2 dalam hal penanganan COVID-19 ataupun dalam struktur organisasi gugus tugas. Saya wakil ketua 2. Wakil ketua 2. Ketuanya adalah Pak Wali Kota, wakil ketuanya adalah Pak Dandim. Kita ini membreakdown berkaitan dengan penanganan COVID-19 yang ada di pusat. Dengan ketuanya adalah Pak Erick Thohir, wakil ketua 1-nya Pak Kasat, wakil ketua 2-nya Pak Wakapolri. Baik.
Jadi berkaitan dengan hal tersebut, Mas Iqbal, memang di Lubuk Linggo selaku Wakil Ketua 2, kami juga sudah bersinergi ataupun berkolaborasi dengan teman-teman Satpol PP maupun dengan teman-teman dari Kodim. Jadi dua hal yang sementara saat ini kita kerjakan. Jadi yang pertama berkaitan dengan himbauan. Mungkin pemirsa ataupun masyarakat Lubuk Linggo bisa sering melihat bahwa baik pagi ataupun malam banyak melihat anggota Satpol PP, anggota Polres, anggota Kodim menyampaikan himbauan kepada masyarakat di pasar-pasar, di mal-mal tentang bagaimana pedoman pencegahan penyebaran COVID-19. Benar sekali. Dengan menganjurkan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak ataupun menjauhi kerumunan. Baik. Saat ini terus dilaksanakan oleh anggota saya. Kemudian yang kedua, selain himbauan, di Polres Lubuk Linggo juga kita dalam hal pemakaman. Baik. Saat ini di Lubuk Linggo ada 3 tim pemakaman masyarakat yang mungkin meninggal karena COVID-19 ataupun diduga karena kena virus COVID-19. Jadi kami dari Polres Lubuk Linggo sudah kurang lebih kalau kita hitung sudah lebih dari 10 tim ini memakamkan. Saya sendiri pun, saya pribadi saya sudah bersama-sama dengan anggota saya memakamkan 4 kali memakamkan. Baik. Jadi 2 hal itu sudah kita kerjakan berkaitan dengan pencegahan protokol COVID. Di luar kita kembali ke poin pertama berkaitan dengan pencegahan. Kemarin juga rekan-rekan melihat bahwa hari Minggu pun kita gugus tugas melaksanakan penyemprotan disinfektan secara menyeluruh di wilayah Kota Lubuk Linggo. Baik. Jadi kalau gugus tugas fokus pada jalan-jalan umum, pertokoan, RT, RW, lurah, kecamatan pun juga disarankan untuk melaksanakan penyemprotan. Gitu. Jadi memang kita harus sigap ya Pak ya, misalkan seperti itu. Yang jelas COVID-19 ini kalau kami lihat, kalau saya pribadi lihat, karena saya sudah kurang lebih 7 bulan lah dari 26 Maret Linggo ini mencanangkan pencegahan COVID. Sudah ya memang harus kita kerjakan bersama-sama. Benar sekali. Jadi tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, jangan, namun kesadaran dari masyarakat, dari lingkungan keluarga, RT, RW, lurah sampai dengan kecamatan harus bersinergi bersama-sama, Mas Iqbal. Iya. Karena kalau sendiri pemerintah dibebankan pemerintah tidak mungkin bisa menangani COVID-19 di Kota Lubuk Linggo. Benar sekali. Nah, dan tadi Bapak bilang pernah mengikuti atau menyaksikan secara langsung pemakaman. Tepatnya di pemakaman COVID-19 kita ya Pak ya. Nah, kalau pada saat pemakaman nih Pak, ini apakah mereka ada tim khusus atau untuk pihak keluarga semuanya boleh ikut atau seperti apa nih Pak? Gini Mas Iqbal, saya tidak ikut tapi saya tidak melihat, namun saya ikut memakamkan. Ikut memakamkan? Jadi saya Kapolres menjadi tim relawan untuk Polres yang memakamkan masyarakat. Baik. Jadi saya pribadi ya dari menggali kubur sampai memakamkan, saya pun terlibat di dalamnya. Baik. Memang ada protokol pemakaman secara COVID-19. Kita bagi 2 kalau di Kota Lubuk Linggo. Katakanlah masyarakat ini meninggal di rumah sakit A. Jadi secara pemulasaraan itu dibebankan kepada rumah sakit. Baik. Dari memandikan, mengkafani, kemudian membungkus pakai kain kafan sampai dengan memasukkan peti, disemprot itu dibebankan kepada rumah sakit yang meninggal. Baik. Kemudian pada saat sudah masuk ke peti, sudah ada tim itu dari Polres pengawalan. Baik. Kemudian dibawalah ke pemakaman umum khusus COVID di Tabal Lestari. Baik. Di situ sudah siap tim pemakaman dengan APD-nya. Jadi kita memakamkan setelah menunggu konfirmasi dari rumah sakit. Kalau rumah sakit menyampaikan bahwa si A meninggal karena indikasi COVID-19 ataupun sudah pasti hasil swab keduanya atau hasil swabnya COVID-19, itu pasti kita makamkan dengan protokol COVID-19. Berarti Pak Mustafa ikut dalam pada saat penggalian penguburan itu ikut andil? Saya 4 kali ikut memakamkan masyarakat COVID-19. Dan itu menggunakan APD? Menggunakan APD yang ya standar pencegahan COVID menurut saya cukup panas sebenarnya. Nah itu dia yang harus saya tanyakan. Memang benar panas ya Pak ya? Ya sebenarnya ya cukup panas karena kita harus menggunakan pakaian beberapa perlengkapan itu. Dari pakaian biasa kita menggunakan APD, kita menggunakan sepatu, menggunakan sarung tangan, masker pun harus kita lapis menjadi 2. Kemudian kita juga pakai kacamata Google, kita juga cukup panas sebenarnya. Bisa sekali apresiasi Bapak Kapolres ya. Nah kalau untuk strategi ke depan Pak, strategi ke depan khususnya dari Polres Lubuk Linggo ya, untuk memberantas COVID-19
Sedih bukan memberantas, tapi bisa dikatakan kita lebih mengerem lagi gitu Pak ya, karena kita tidak tahu virus ini sampai kapan. Iya, Mas. Kita tidak tahu ini kapan berakhir. Sebenarnya bahkan kita pun sudah diminta untuk berteman baik malah seperti itu ya. Nah ini strategi ke depan agar masyarakat ini tidak meningkat yang kategori apa ya, kategori yang bisa dikatakan yang terkena virus sampai saat ini kita kan misalkan agak lebih banyak ya Pak, agak lebih meningkat seperti itu. Agar ini lebih rendah lagi. Strategi apa yang dilakukan oleh Polres Lubuk Linggau? Strategi yang jelas yang kami kerjakan Mas Iqbal, pemirsa Islam Pari TV, bahwa kami tidak bisa meninggalkan gugus tugas yang jelas. Baik. Karena kita bekerja bersama-sama Mas Iqbal. Yang pertama yang kami kerjakan, kami akan terus menyuarakan, kami akan terus melaksanakan sosialisasi berkaitan dengan protokol pencegahan penyebaran COVID-19, 3M tadi. Baik. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak ataupun menjauhi kerumunan. Baik. Itu yang pasti akan terus kita laksanakan. Strategi yang kedua, kami juga akan terus mengingatkan kepada masyarakat menjaga kebersihan. Katakanlah kalau kita di Polres itu ada namanya 13 protokol pencegahan penyebaran COVID pada saat bekerja. Baik. Jadi pada saat kita pulang bekerja diwajibkan kita mulai dari pagi. Pada masuk kantor pasti Cuci kita akan tangan. ditermogan. Baik. Kemudian dicuci tangan, disuruh cuci tangan. Kemudian pada saat pulang pun sama. Nah, Iya. kita harapkan pada saat kita pulang ke rumah, kita melepas bajunya di luar rumah, kemudian sepatu kita bersihkan dengan disinfektan, sehingga pada saat masuk ke rumah kita pada posisi yang bisa meminimalisir menularkan kepada istri, kepada anak. Saya mengajak kepada masyarakat Kota Lubuk Linggau, mari kita pedomani protokol itu dulu. Karena pengalaman kami Mas Iqbal, pengalaman saya lebih 6-7 bulan menangani COVID bersama tim gugus tugas. Itu banyak yang si A ini sehat, tapi ternyata dia menularkan kepada orang tua yang pada usia 65 tahun. Ini banyak terjadi di Kota Lubuk Linggau. Karena kalau kita lihat saat ini yang meninggal sudah lebih 15 orang yang meninggal. Iya. Itu rata-rata yang meninggal pada usia 60 tahun. 60 ya, paling muda mereka 71, tapi rata-rata adalah 67, 60, 50. Itu yang rentan terhadap COVID-19. Dan rata-rata Mas Iqbal yang meninggal adalah orang yang karena ada sakit bawaan rata-rata. Sudah dari riwayat sebelumnya ya? Ya rata-rata adalah hipertensi, stroke, itu yang pengalaman saya memakamkan orang. Gitu. Baik. Dan kami sih berharap tentunya mewakili pemirsa di rumah untuk Polres Lubuk Linggau dan mungkin juga gugus tugas lainnya untuk tidak bosan-bosan hadir memberi himbauan pada saat kami mungkin yang sering kongko nih Pak ya. Jadi kalau milenial ini sering kongko bareng, nongkrong-nongkrong gitu kan, sering tuh didatangi sama dari pihak kepolisian untuk memberikan himbauan untuk jaga jarak gitu kan, pastikan pakai masker seperti itu. Jangan bosan-bosan ya Pak ya. Iya Mas, yang jelas gini, mari kita sepakati gini Mas di Kota Lubuk Linggau bahwa COVID ini sesuai dengan penyampaian Presiden bahwa COVID-19 adalah bencana non alam. Benar sekali. Jadi kalau bencana itu berarti harus ditanggulangi bersama-sama. Baik. Jadi jangan merasa menjadi bebannya pemerintah. Benar sekali. Jadi karena COVID-19 adalah bencana non alam, mari sama-sama kita memedomani saja apa yang menjadi anjuran pemerintah. Karena kalau kita lihat Linggau saat ini zonanya zona merah. Iya. Sebenarnya kalau zona merah, ya mari sama-sama kita pedomani kayak dulu. Baik. Kalau emang tidak perlu keluar rumah, tidak usah keluar rumah. Kemudian kalau emang tidak harus berkerumun, tidak harus berkelompok, ya kita hindarkan itu. Iya. Karena harapan kita Kota Lubuk Linggau kembali menjadi zona oranye ataupun zona kuning, sehingga secara keekonomian orang mau datang lagi ke Lubuk Linggau. Benar untuk sekali. belanja di Lubuk Linggau, untuk berwisata di Lubuk Linggau, untuk nginap di Lubuk Linggau. Harapan kita itu, sehingga ekonomi masyarakat Lubuk Linggau Pulih normal kembali. seperti dulu. Sekali. Dan sesaat lagi Pak Mustafa kita akan membahas sedikit masalah narkoba. Dan pemirsa di rumah telah bersama kami hanya di Up to Date berikan info terkini. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Up to Date dan kita akan masuk ke segmen ketiga dan kali ini kita akan membahas sedikit masalah narkoba nih Pak Mustafa. Iya Mas Iqbal. Sekarang lagi marak sekali.
ya. Bahkan ada sekarang di media itu narkoba tidak lepas. Itu bisa dikatakan setiap hari selalu ada media yang mengangkat masalah narkoba, khusus di Kota Lubuk Linggau. Menanggapi hal seperti ini Pak, melihat maraknya narkoba atau barang-barang terlarang ini yang masuk di Lubuk Linggau ini seperti apa nih Pak? Terima kasih Mas Iqbal, pemirsa Selampari TV. Jadi berkaitan dengan narkotika di Kota Lubuk Linggau ataupun narkoba. Jadi memang sejak awal tahun Polres Lubuk Linggau beberapa kali melaksanakan penangkapan kasus narkotika. Baik. Dan penangkapan cukup besar menurut kami. Karena kalau kita lihat, kami sampaikan Mas Iqbal, pemirsa Selampari TV, dari Januari sampai dengan saat ini bulan Agustus, lebih dari 200 orang yang kita tangkap. Yang kita 200 amankan, orang? Berkaitan dengan narkotika. Wah, banyak itu ya, Pak, ya? Dengan berbagai macam jenis, ada sabu ada, Baik. kemudian ganjanya juga ada, kemudian pil ekstasinya juga ada. Jadi yang kita tangkap dari berbagai macam golongan usia dan berbagai macam golongan pekerjaan. Ada juga anggota saya juga saya tangkap. Anggota saya amankan 3 orang. Baik. Jadi berkaitan dengan narkotika di Lubuk Linggau memang kita bisa menyampaikan emang agak ribetnya gini Mas Iqbal. Karena yang kita tangkap juga ada orang yang dari luar Lubuk Linggau juga ada. Baik. Ada juga yang dari dalam kota Lubuk Linggau. Tapi kalau kita persentase memang barang-barang tersebut kita periksa dari si A si B ini barangnya berasal dari luar kota Lubuk Linggau. Baik. Ada yang mungkin dari provinsi sebelah, dari kabupaten sebelah. Namun kalau kita persentase sebenarnya 95% barang ini berasal dari luar Lubuk Linggau. Baik. Berarti ini bisa dikatakan kita hanya sebagai wilayah lintasan. Bisa juga gini Mas. Rata-rata bahwa kalau kita dari hasil pemeriksaan terhadap para tersangka adalah di Kota Lubuk Linggau ini banyak penikmat berkaitan dengan barang terlarang tersebut. Baik. Jadi rata-rata katakanlah mengambil di kabupaten sebelah, Baik. dibawa ke Kota Lubuk Linggau. Jadi rata-rata bandarnya pun dari luar Kota Lubuk Linggau. Waduh. Orang kabupaten sebelah yang memang mencoba memasarkan di Kota Lubuk Linggau. Ini nih yang merusak sebenarnya Pak ya? Ya, kaum milenial ini kan kami juga menyampaikan kalau bisa jauhi narkoba ataupun narkotika. Karena ancaman hukumannya yang menurut saya luar biasa. Beberapa perkara yang sudah kita tangani rata-rata dihukum di atas 5 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 8 tahun. Ya kita bayangkan pada usia milenial, usia 25 tahun, ditangkap di penjara, dia keluar pada usia 30 tahun ataupun 35 tahun. Yang seharusnya dia belajar, dia produktif, keluar penjara sudah tidak bisa lulus kuliah, sudah tidak produktif lagi. Jadi mari sama-sama kita jaga masa depan generasi muda kita dengan katakanlah kita jauhi narkoba. Baik. Meskipun itu masih anggota daripada Polres Lubuk Linggau yang ditangkap lebih kurang ada 3 orang ya Pak ya? 3 orang Mas Iqbal. Dan itu untuk hukumannya apakah sama dengan mereka yang bukan anggota? Atau ada hukuman lain lagi ketika mereka anggota? Saya mempedomani apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri. Baik. Saya pernah menyampaikan pada forum pemusnahan barang bukti di Kota Lubuk Linggau pada saat Polres Lubuk Linggau mengamankan 1 kg sabu. Saya menyampaikan kepada Bapak Kejari dan Bapak Ketua Pengadilan. Karena kalau instruksi Bapak Kapolri itu sebenarnya kalau ada polisi yang terlibat, ancaman hukumannya harus lebih berat daripada masyarakat. Masyarakat biasa. Saya pun ngomong kepada Pak Kejari, kalau memang anggota saya yang terlibat narkoba bisa dituntut hukuman seumur hidup, silakan dituntut hukuman seumur hidup. Baik. Kalau memang bisa dituntut hukuman mati, silakan dituntut hukuman mati. Baik. Karena apa? Polri yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan narkoba, kenapa harus terlibat di dalamnya? Benar sekali. Karena mereka merusak citra Polri seperti itu Pak ya? Sebenarnya bukan merusak citra Mas, merusak masa depan generasi muda bangsa. Benar sekali. Kalau citra banyak pekerjaan polisi yang bagus, tapi kalau merusak generasi muda itu yang harus kita selamatkan. Benar sekali, waduh. Nah, dan Pak Mustafa seperti biasa di segmen ketiga nih ya, kita selalu mempersilahkan untuk narasumber kita memberikan sedikit informasi yang terupdate atau mungkin ada sedikit saran atau mungkin himbauan untuk masyarakat di rumah Pak. Kami persilakan. Terima kasih pemirsa Selampari TV dan Mas Iqbal. Pada kesempatan siang ini kami izin menyampaikan bahwa kami mengajak masyarakat Mas Iqbal, khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini. Baik. Jadi yang pertama mari sama-sama masyarakat Kota Lubuk Linggau kita pedomani pencegahan
penyebaran protokol COVID-19. Baik. Dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak ataupun menjauhi kerumunan. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, masyarakat bila mana menemukan katakanlah orang dengan suspek ataupun dengan ciri-ciri COVID-19, silakan segera menghubungi Puskesmas, Babin Kamtibmas, Babinsa terdekat untuk kita tindak lanjuti dengan cepat. Kemudian yang ketiga, Mas Iqbal, dalam rangka menjaga Harkamtibmas, kami menyampaikan kepada masyarakat Kota Lubuk Linggau yang pertama ucapan terima kasih kepada masyarakat Kota Lubuk Linggau karena masih percaya dengan keberadaan kepolisian. Yang kedua, kami juga menyampaikan kepada masyarakat bila mana ada permasalahan yang berkaitan dengan hukum ataupun yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang sifatnya Polri bisa membantu. Silakan menghubungi Babin Kamtibmas, silakan menghubungi kantor Polsek terdekat, ataupun silakan mendatangi Polres. Baik. Saya secara pribadi membuka lebar-lebar pintu ruangan saya ataupun pintu kantor saya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kota Lubuk Linggau, Mas Iqbal. Baik, waduh. Terima kasih ternyata Bapak Kapolres Lubuk Linggau, Bapak AKBP Mustafa SIKMH atas saran dan juga himbauannya masyarakat Lubuk Linggau tentunya tetap menjaga kesehatan kita agar terjauh ya dari namanya virus COVID-19. Iya, Mas Iqbal. Dan juga tentunya pemirsa di rumah saya sudah bincang santai kita bersama Bapak Kapolres Lubuk Linggau, Bapak AKBP Mustafa SIKMH. Semoga apa yang kami bicarakan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua di hari ini. Saya Iqbal dan juga Bapak Kapolres Lubuk Linggau atau narasumber pamit undur diri. Tetap terus saksikan Up to Date, berikan info terkini hanya di Silam Pari TV punya kita guys. Sekian terima kasih dan sampai jumpa.